Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh mahasiswa yang mengambil kelas hukum perusahaan, mohon maaf karena saya tidak dapat mengajar karena terdapat beberapa hambatan yang tidak perlu saya jelaskan. Maka, saya telah menggantikan kehadiran saya dalam mengajar dengan memberikan beberapa video pembelajaran dan slide ataupun PowerPoint untuk dapat kalian pelajari secara mandiri. Selain video pembelajaran secara mandiri, saya juga akan memberikan tugas kelompok bagi teman-teman mahasiswa. Sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa kepada ketua kelas, seluruh kelas untuk dapat dibagi menjadi 10 kelompok untuk dapat mengerjakan tugas secara berkelompok. Adapun beberapa hal yang harus ketahui oleh teman-teman mahasiswa adalah ini adalah topik pembahasan mengenai tugas kelompok yang akan kalian kerjakan. Ada 10 topik yang akan diambil oleh masing-masing kelompok dan tidak boleh sama satu dengan yang lain. Yang pertama itu perusahaan tertutup dan terbuka. Yang kedua itu akta pendirian daftar perusahaan. Yang ketiga modal perseroan, perlindungan modal dan kekayaan perseroan, penambahan dan pengurangan modal lalu saham perseroan. Yang keempat rencana kerja, laporan tahunan, penggunaan laba perusahaan. Yang kelima definisi dari TJSL atas sumber daya alam, TJSL terkait program UMKM dan bina lingkungan BUMN, lalu keberadaan kewenangan tempat penyelenggaraan RUPS, hak suara atau voting, quorum dan pengambilan keputusan RUPS. Yang ketujuh direksi sebagai organ perusahaan. Yang kedelapan komisaris sebagai organ perusahaan. Lalu yang kesembilan tujuan dan lingkup pemeriksaan perusahaan, tugas dan kewajiban ahli. Lalu yang kesepuluh adalah penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan perseroan. Nah, masing-masing topik harus diambil oleh satu kelompok. Tidak boleh ada kelompok yang membahas satu topik yang sama. Nah, untuk diketahui pada teman-teman mahasiswa, topik pertama akan dibahas di minggu depan. Artinya topik pertama akan dipresentasikan di minggu depan. Dan topik kedua juga akan dipresentasikan minggu depan. Lalu topik ketiga dan keempat akan dipresentasikan 2 minggu ke depan. Begitu seterusnya sampai dengan topik pembahasan ke-9 dan ke-10. Lalu proses pengerjaannya itu seperti apa? Nah, ini akan saya jelaskan mengenai syarat dan ketentuan tugas yang harus kalian kerjakan. Adapun ketentuan tugasnya itu adalah tugas dikerjakan dalam 2 bentuk. Ada dalam bentuk Word dan ada dalam bentuk PowerPoint. Lalu, tugas dalam bentuk Word itu harus berbentuk seperti makalah, berisi sesuai substansi permasalahan dalam topik yang tersedia. Nah, sesuai dengan topik yang tersedia ini artinya kalian cukup membahas hal-hal yang saya minta saja. Tidak perlu dengan latar belakang, tidak perlu dengan pembahasan. Langsung strict membahas apa yang diperlukan saja. Nah, tapi ingat, bukan hanya mengcopy paste, tapi memberikan narasi yang baik dan benar untuk dapat dipermudah dan dimengerti teman-teman mahasiswa di kelompok yang lain atau yang sedang mendengarkan ataupun yang sedang menjadi peserta. Lalu format Word itu dikerjakan dalam bentuk kertas A4, marginnya itu 4333, artinya hanya kiri saja yang 4, lalu fontnya itu Times New Roman, ukurannya 12, dan spacingnya wajib 1. Hal ini menjadi mutlak ya untuk ketentuan. Lalu setiap makalah wajib memuat minimal 10 jurnal terbarukan atau dari 3 tahun terakhir dan 2 buku. Nah, ini menjadi syarat yang cukup menyulitkan. Artinya harus ada 10 jurnal di dalam makalah yang kalian kerjakan. Dan jurnal tersebut juga harus dari 3 tahun terakhir. Artinya rentang waktu 2019 sampai dengan 2021. Lalu wajib juga memuat minimal 2 buah buku. Selanjutnya ada ketentuan tambahan lagi, yaitu tugas minimal berisi 12 halaman dan maksimal berisi 15 halaman.
dalam satu halaman minimal berisikan 2 footnote. Nah, ini pun akan bermanfaat bagi kalian untuk mempersiapkan diri sebelum menyusun yang namanya tugas akhir. Bahwa di satu lembar halaman itu minimal berisikan 2 footnote atau 2 referensi. Artinya kalian tidak mengarang bebas dalam mengerjakan makalahnya, karena tidak mungkin kalian bisa menganalisa dan memberikan pengertian secara mandiri. Sudah pasti kalian mengutip. Maka dari itu, kurangilah pengutipan dari website. Jadi mengutiplah dari jurnal ataupun buku. Itu akan meningkatkan kredibilitas dari makalah yang kalian tulis. Lalu pada akhir substansi, jadi setelah kalian berhasil menyusun makalahnya, diakhiri dengan yang namanya pretest dan posttest. Jadi kalian harus mencantumkan soal-soal pretest dan posttest. Soal pretest itu terdiri dari 5 pertanyaan yang berbentuk pilihan berganda. Lalu di dalam posttest wajib memuat 10 pilihan berganda dan 5 pertanyaan esai. Nah, kunci jawaban juga wajib disusun di dalam lembaran pertanyaan. Lalu tugas dalam bentuk PowerPoint sebagai bentuk paparan di kelas dan wajib menarik secara virtual. Nah, dia patut kalian mengerti ya. Apa itu pretest dan apa itu posttest, silahkan kalian cari tahu lebih lanjut di Google. Jadi sebelum presentasi, setelah diberi kesempatan presentasi oleh saya ataupun moderator, kalian harus mengawali dengan yang namanya pretest pada teman-teman mahasiswa. Boleh melalui Google Form, boleh melalui Quizzes. Setelah kalian laksanakan pretest tersebut selama 5-10 menit, kalian jelaskan hasilnya seperti apa, apakah, dan menjelaskan kunci jawabannya. Lalu dilanjutkan dengan presentasi terkait dengan makalah kalian dalam bentuk PowerPoint yang sudah pasti harus estetik secara visual. Lalu setelah selesai presentasi, kalian akan menutup sesi presentasi dengan memberikan posttest. Nah, soal posttest itu terdiri dari 10 pilihan berganda dan 5 soal esai. Nah, semoga teman-teman bisa mengerjakan, khususnya kepada teman-teman yang akan presentasi pada minggu depan. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk mengkoordinasikan seluruh kelompok yang ada untuk dapat mengambil topik pembahasan yang sudah saya tentukan. Terima kasih semua, selamat mengerjakan dan belajar secara mandiri. Saya tutup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.